salah satu momok dari pemilu kita itu kan jual beli suara tuh, politik uang. Walaupun ada yang mengatakan, wah itu pelumas demokrasi katanya, tapi kan tetap saja ya itu praktik suap. Nah itu Bawaslu yang menjadi bagian untuk menegakkan itu. Beberapa tantangan di 2019 tuh kita hadapi. Ada kemungkinan besar juga terjadi di 2024. Apa saja penyakit kita nih yang harus kita betul-betul antisipasi dan kita perangi bersama? Jual beli suara. Halo Sobat Bisnis, memasuki awal tahun 2023, kita sudah semakin dekat dengan 2024. Nah, banyak yang bilang kalau 2024 itu tahun politik. Karena pemilihan presiden dan juga legislatif, serta pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan di 2024 nanti. Nah, sebelum memasuki 2024, kita akan berbincang nih, membahas tentang seperti apa sih pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Titi Anggraini. Beliau adalah Dewan Pembina dari Perludem. Halo Mbak Titi, apa kabar Mbak? Halo Mas Ganang, sehat ya? Sehat selalu Mbak. Nah Mbak, sebelum kita masuk ke obrolan tentang pengawasan pemilu nih 2024 nanti, mungkin Mbak boleh diceritakan dulu nih Mbak, sebenarnya Perludem itu apa dan seperti apa fungsinya, terus juga tugas pokoknya ketika proses pemilu itu berlangsung. Karena mungkin Sobat Bisnis mungkin ada yang belum tahu juga ya Perludem itu apa dan bagaimana ketika nanti pelaksanaan pemilu. Bisa menambah pengetahuan juga nih untuk Sobat Bisnis juga tentang Perludem itu sendiri Mbak. Ya, halo Sobat Bisnis, senang sekali ya karena teman-teman datang ke kantor Perludem dan mengajak diskusi sesuatu yang konon nih beberapa praktisi itu mengatakan, oh tunda aja pemilunya nih demi stabilitas ekonomi gitu ya. Nah sekarang nih saya jadi bisa ngomong dengan teman-teman atau Sobat Bisnis soal apa yang kami kerjakan. Jadi Perludem itu singkatannya apa dulu begitu? Perludem itu singkatan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nah jadi namanya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, tetapi badan hukumnya lucu, bukan perkumpulan tapi justru yayasan. Kami adalah organisasi yang non partisan dan non profit. Apa yang kami kerjakan? Satu, kami melakukan advokasi kebijakan dalam rangka mempromosikan pemilu yang bebas dan adil. Jadi pemilu itu bukan sekedar regularitas, tetapi juga dia selain reguler harus juga bebas dan adil. Yang kedua adalah kami melakukan kajian, riset, publikasi terkait dengan pemilu. Yang ketiga, kami juga melakukan penguatan kapasitas. Nah, penguatan kapasitas ini dilakukan terhadap para pemangku kepentingan pemilu. Ada peserta pemilu, partai politik, kandidat, penyelenggara pemilu, dan juga pemilih begitu. Nah, sebagai komitmen lembaga yang ingin mempromosikan pemilu yang bebas dan adil, kami melakukan banyak publikasi, mengeluarkan banyak publikasi soal pemilu. Jadi, Sobat Bisnis yang ingin belajar lebih banyak soal pemilu itu bisa mengunduh berbagai publikasi kami di website Perludem, www.perludem.org, sekaligus promosi gitu ya. Ya, dan termasuk juga di berbagai media sosial Perludem. Nah, mengapa Perludem ini penting bagi pemilu? Kan sudah ada KPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun masyarakat harus terlibat, memastikan pemilunya itu betul-betul berjalan dengan tadi ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta memberikan proses yang berintegritas begitu. Nah, kalau bukan kita masyarakat yang ambil peran, ya siapa lagi gitu. Nah, kalau untuk pelaksanaan pemilu sendiri nih Mbak, mengingat kan secara umum kita tahu KPU itu sebagai penyelenggara, Bawaslu adalah pengawas. Nah, seberapa jauh Perludem sendiri mendorong Bawaslu untuk mengawasi proses berjalannya pemilu? Maksudnya keterlibatan Perludem sendiri seberapa jauh sih Mbak? Iya, jadi betul sekali ya. Kalau
aktor negaranya nih, penyelenggara pemilunya kan ada 3, bukan hanya KPU bukan hanya Bawaslu, KPU ya. tapi ada juga yang ketiga kan ada Komisi Pemilihan Umum, itu yang melaksanakan setiap tahapan. Ya, Jadi pemilu itu dibagi dalam tahapan-tahapan. Nah, sobat bisnis juga perlu tahu karena biasanya yang bekerja di isu ekonomi, sektor ekonomi, bisnis, mereka perlu juga mensinkronkan antara tahapan pemilu dengan kerja-kerja ekonomi dan bisnis mereka. Jadi itu yang melaksanakan adalah KPU. Mereka melaksanakan pendaftaran partai politik, pemutakhiran data pemilih, mengelola masa kampanye, lalu melakukan pemungutan penghitungan suara sampai merekapitulasi suara dan seterusnya dan menetapkan hasil. Lalu ada Bawaslu. Bawaslu ini yang melaksanakan pengawasan setiap tahapan itu agar berjalan sesuai aturan main dan juga menangani pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran di Bawaslu. Nah, ada aktor yang ketiga nih, aktor negara yang ketiga yang disebut dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau KPU Bawaslu melakukan pelanggaran atau kecurangan, maka yang menangani DKPP. Jadi ini yang aktor-aktor negaranya. Nah, kami mendorong Bawaslu agar memastikan tahapan pemilunya berjalan baik sesuai dengan aturan main, lalu tidak ada praktik pelanggaran dan kecurangan begitu ya. Dan yang pasti misalnya kalau salah satu momok dari pemilu kita itu kan jual beli suara tuh. Politik uang. Walaupun ada yang mengatakan wah itu pelumas demokrasi katanya, tapi kan tetap saja ya itu praktik suap. Nah, itu Bawaslu yang menjadi bagian untuk menegakkan itu. Meski memang tidak mudah ya karena pemilu Indonesia itu tadi disebut the biggest, kalau di praktik pemilu global, pemilu Indonesia itu disebut sebagai the biggest one day elections in the world. Jadi pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Jadi yang serentak satu hari terbesar di dunia itu Indonesia, mengalahkan India. Walaupun pemilih India itu hampir 900 juta, tetapi mereka tidak satu hari pemilunya. Pemungutan suaranya itu tidak satu hari, hampir 1 bulan. Jadi hampir 1 bulan antara satu negara bagian dengan negara bagian lain pemungutan suaranya bergantian. Lalu Amerika Serikat memang dari sisi populasi lebih besar dari kita, tetapi jumlah pemilihnya lebih sedikit dari kita. 2019 kita jumlah pemilihnya 192 juta, termasuk pemilih di luar negeri. Amerika Serikat pemilu 2020 yang fenomenal itu Joe Biden menang, itu pemilihnya sekitar 162 juta. Jadi kita jauh lebih besar karena usia pemilih kita itu lebih rendah daripada usia pemilih di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu 18 tahun, Indonesia 17 tahun. Jadi tentu kalau mendorong pengawasan dalam pemilu yang tadi ya, yang besar, kalau besar itu pasti membuat kompleksitas tersendiri kan. Nah, itu ya membutuhkan dorongan dari semua pihak agar Bawaslu-nya bisa bekerja optimal memastikan pelaksanaan tahapan dengan baik. Nah, karena tadi Mbak bilang di Indonesia itu adalah salah satu the biggest, terbesar ya pemilu di dunia gitu. Pasti ada banyak hal yang perlu diperhatikan juga baik dari pemerintah, dari KPU, dari Bawaslu, dari DKPP, dari masyarakat itu sendiri ketika penyelenggaraan pemilu dalam satu hari melibatkan banyak orang. Nah, kita belajar dari 2019 Mbak, mungkin ada banyak masalah nih mulai dari banyak yang menjadi korban, meninggal karena keletihan, terus juga anggaran yang mungkin mungkin dari hari ini kita harus belajar dari 2019 juga tentang transparansi anggaran gitu ya. Apa yang jadi pembelajaran nih Mbak dari pemilu 2019 kemarin? Banyak sekali ya pastinya. Pertama tadi dari sisi beban, karena ini the biggest one day elections in the world. Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Jadi bukan hanya nomor 2, nomor 3, tapi nomor 1 terbesarnya. Contohnya saja, untuk surat suara 2024 itu akan dibutuhkan kurang lebih 1 miliar lembar surat suara. Karena kenapa? Karena 2024 itu jumlah pemilih diproyeksikan 204 juta. Itu yang di dalam negeri saja. Di luar negeri ada 1,8 juta. Surat suara yang akan kita pilih itu yang akan kita dapat, kan kita memilih 5 posisi ya. DPR, DPD, Presiden Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Jadi 5 posisi. Kalau di DKI Jakarta hanya 4, karena DKI Jakarta tidak ada DPRD Kabupaten Kota. 5 posisi nih. Dengan pemilih 204 juta. 204 juta kali 5, otomatis 1 miliar kan? 1 miliar ya. Sedangkan surat suara itu ada cadangannya, 2%. Berarti nambah lagi tuh. Nah, mengelola yang miliaran lembar, katanya sih,
secara alamiah itu pasti menimbulkan tantangan. Makanya di 2019 pemilihnya 192 juta. Ya surat suaranya kurang lebih hampir 1 miliar ya pada waktu itu. Itu ada surat suara yang tertukar distribusinya. Contoh nih, ada Kabupaten Pakpak Barat, itu di Sumatera Utara. Ada Kabupaten Fakfak, itu di Papua. Nah itu tertukar gitu, yang Fakfak dikirim ke Pakpak Barat, itu terjadi tuh di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi kabupaten-kabupaten yang mirip. Nah itu agak ekstrim ya, karena agak jauh. Tetapi ada yang tertukar harusnya di TPS A, terkirimnya ke TPS B. Itu yang tertukar surat suara. Jadi soal distribusi logistik surat suara. Yang kedua soal kecukupan. Kan harusnya misalnya di TPS itu dikirimnya sejumlah, kalau di TPS kan kemarin 2019 maksimal 300 pemilih. Harusnya dikirim surat suara itu 300 plus 2%. Ternyata kurang. Nah, itu menimbulkan kontroversi dan spekulasi di TPS. Sampai ada yang bilang, ini pasti karena di sini basisnya 0 sekian. Makanya dikasih surat suaranya kurang. Nah, itu yang kemudian beberapa membuat petugas di TPS itu bekerja di dalam tekanan. Jadi tingkat stresnya tinggi. Belum lagi bebannya kan berat ya, menghitung, melayani pemilih yang akan menggunakan 5 surat suara, lalu hasil penghitungan itu juga harus disalin dalam berita acara di hari yang sama, maksimal itu hari keesokannya hasil sudah ada jam 12 siang. Jadi mereka bekerja tuh non-stop, antara 24 jam sampai 72 jam tidak berhenti. Dan itu yang membuat 2019 kita berduka ya, pemilunya dikatakan relatif sukses, tapi ada 894 petugas TPS meninggal dunia karena ekses kelelahan. Lalu 5.175 yang sakit. Nah, artinya kita perlu merestrukturisasi pemilu kita sehingga lebih sederhana, lebih mudah, dan yang kita juga harus pastikan tadi pengadaan alat pemungutan suaranya, perlengkapan pemungutan suaranya itu betul-betul baik, distribusinya juga baik. Berarti kan butuh topangan dan dukungan dari semua pihak. Nah, itu dari sisi kompleksitas. Tapi jangan gara-gara itu nggak mau milih ya. Harus menghargai nih kita para petugas yang sudah bekerja keras menghantarkan surat suara itu ke TPS kita. Dari sisi anggaran tentu saja konsekuensinya karena pemilunya besar, anggarannya jadi juga besar. Karena kan 5 surat suara, 5 posisi yang dipilih ke seluruh wilayah Indonesia yang laut, darat, udara, dari mulai kota sampai ke pedalaman, itu semua harus dilayani karena itu kedaulatan rakyat. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh pemilunya mahal, ada sih filosof yang mengatakan don't give price tag on democracy. Jangan ngasih label harga ke demokrasi karena itu kan sarana dan fasilitasi kedaulatan rakyat. Kita kan didengarnya 5 tahun sekali nih gitu. Nah itu salah satu yang memang menarik. Tantangan 2024, satu mengurai kerumitan dan kompleksitas teknis. Kita berharap 2024 tidak ada lagi korban, lalu kemudian pemilihnya juga mudah menggunakan hak pilihnya. Mas Ganang pasti juga kebingungan ya, lihat suaranya terlalu banyak, surat suaranya besar begitu. Jangan sampai orang udah datang ke TPS tapi nggak tahu cara mencoblos atau tidak tahu bagaimana mencoblos yang sah. Nah yang ketiga, kita juga perlu memastikan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir ya tantangan yang sifatnya kompetisi ya, jangan sampai polarisasi. Karena kalau masyarakat kita terbelah, ya itu eksesnya banyak sekali, melemahkan banyak sektor dari kehidupan pemerintahan kita. Oke, kita mungkin masuk ke beberapa isu yang belakangan lumayan hangat juga nih Mbak nih, menjelang pemilu, yaitu tentang perubahan sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup. Ini sebenarnya seperti apa sih Mbak? Mungkin Mbak bisa memberikan gambaran gitu ya ke Sobat Bisnis, proporsional terbuka seperti apa, tertutup seperti apa, dan kenapa jadi polemik gitu di luar sana gitu. Jadi polemik karena ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan jadi ramai karena partai-partai rame-rame menyatakan sikap, ada yang pro, ada yang kontra kan. Nah yang pro ini kebetulan partai yang ruling party berkuasa, PDIP. Yang kontra, yang 8 kebetulan yang tidak berkuasa, semua kontra semua, jadi rame ya. Padahal justru mereka-mereka yang sering bikin ramai publik kita gitu. Nah yang pertama begini, sistem pemilu di Indonesia itu berganti-ganti. Jadi kita kan pemilu pertama kali 55 ya. Dari tahun 55 sampai tahun 99 itu pemilunya selalu menggunakan proporsional tertutup. Artinya apa? Proporsional tertutup itu peserta pemilunya partai politik
Lalu yang kita coblos di surat suara hanya tanda gambar partai Partai politik. politik Jadi saja, ya. tanda gambar atau nomor urut partai Iya. politik. Kalau di era Orde Baru kan 3 partai saja ya. Ya. Nah kalau di tahun 99 ada 48 partai. Tetapi kemudian setelah pemilu 99 banyak lagi suara dari masyarakat. Ternyata sistem proporsional tertutup itu hanya nyoblos tanda gambar, kita seperti beli kucing dalam karung. Betul. Kita nggak tahu tuh siapa Ya. yang akan dinominasikan partai. Maksudnya waktu itu juga Siapa tidak orang-orangnya, dibuka ya. gitu ya. Nah, ada tuntutan untuk terhubung langsung dengan kandidat yang akan dipilih. Di 2004 lah dimulai sistem proporsional terbuka, di mana di surat suara pemilih juga bisa mencoblos caleg langsung gitu. Jadi selain tanda gambar partai juga ada nama caleg, walaupun tidak ada foto. Nah itu dipertahankan terus. Kalau 2004 masih semi terbuka karena calon terpilih itu harus mendapatkan suara 100% harga satu kursi. Di 2009 itu mulai sepenuhnya berdasar suara terbanyak. Jadi sepanjang dia dapat suara terbanyak maka dia menjadi calon terpilih. Nah, kenapa jadi perdebatan? Karena ada sejumlah orang ke MK meminta agar sistem pemilu yang sekarang proporsional terbuka itu dinyatakan inkonstitusional. Yang konstitusional menurut 6 pemohon ini itu adalah yang terbuka, yang tertutup. Kenapa? Alasannya. Karena dia bilang Undang-Undang Dasar kita mengatakan peserta pemilu itu partai politik. Nah, karakter sistem proporsional tertutup itu adalah karakter sistem yang pesertanya partai politik, bukan berorientasi kepada caleg katanya. Yang kedua, itu menimbulkan virus politik uang yang luar biasa di masyarakat. Yang ketiga, pemilunya jadi rumit, jadi sulit karena banyak yang meninggal, kelelahan gitu. Nah, kenapa yang lain itu menolak proporsional tertutup? Karena mengatakan ya kita ingin menjaga demokrasi, relasi yang dekat antara pemilih dengan caleg begitu ya. Dan kalau masalah kerumitan itu bisa dicarikan inovasi-inovasi. Ya. Nah, kenapa kemudian partai-partai saling beda pandangan? Ya karena ada kepentingan elektoral untuk menang. Kalau partai besar, dia kan cuma jualan branding aja udah dapet nih ke rakyat. Misalnya, karena biasanya kalau sistem proporsional tertutup itu kan kita cuma milih tanda gambar partai, partai menang kursi itu dikasih ke nomor urut dari mulai kecil sampai bawah. Jadi kalau dia dapat kursi 1, maka langsung diberikan ke yang nomor urut 1. Nah, kalau di proporsional terbuka kan enggak. Belum tentu nomor urut 1 tuh menang. Kalau yang nomor urut 2, 3 jagoan kampanyenya, saudaranya banyak gitu ya. Dia bisa yang menang yang tidak nomor urut 1. Nah, kalau yang partai besar kenapa dia tidak bermasalah dengan close list atau proporsional tertutup, walaupun caleg-caleg tidak semuanya kampanye, tapi dengan branding partainya yang mengakar. Sudah cukup. Ya, contoh nih kalau PDIP, partai wong cilik gitu ya. Udah branding itu aja yang bawa gitu. Walaupun yang kerja cuma caleg nomor urut 1, tapi kan orang ingetnya ya PDIP-nya. Sementara kalau partai menengah bawah, dia perlu gerakan yang besar untuk kerja-kerja pemenangan partai. Kalau yang kerja cuma nomor urut 1, ya partai kurang dapat insentif kan. Tapi kalau dengan proporsional terbuka, surat suara itu memuat nama caleg, nomor urut caleg. Orang itu kalau ada namanya di surat suara, dia itu pasti secara psikologis tergugah. Ya kan, untuk mempromosikan dirinya minimal kan pernah masuk surat suara loh. Kalau Mas Ganang kan belum pernah kan? Belum pernah. Nah, pasti minimal dia akan mengajak saudaranya, temannya, begitu ya. Jadi ada ekstensifikasi kampanye lebih besar karena kandidat juga akan menjangkau masyarakat. Makanya kalau partai-partai menengah bawah, dia pasti lebih suka proporsional terbuka. Nah, kalau dari Perludem sendiri melihat permasalahan ini, apakah kemudian gimana ya? Hal yang mendesak gitu Mbak untuk segera diselesaikan menjelang pemilu, karena kan melihat 1 tahun itu bukan waktu yang panjang ya. Betul. Kita langsung masuk ke akhir tahun 2023 bisa dibilang udah mulai masa kampanye dan lain sebagainya gitu kan. Untuk hal-hal seperti yang proporsional terbuka dan tertutup ini apakah harus segera diselesaikan atau bisa menunggu nanti dulu nih Mbak nih? Iya, kenapa orang pergi ke Mahkamah Konstitusi? Kan harusnya perdebatan ini di gedung parlemen kan? Iya. Karena pembentuk undang-undang memutuskan tidak mengubah undang-undang pemilu. Okay. Sehingga sistem yang di 2019
itu akan berlaku kembali di 2024. Tetap berlanjut berarti kan? Karena undang-undangnya sama. Tetap Undang-Undang Nomor 7 2017. Karena Presiden, DPR, DPD sepakat nih ini undang-undang tidak usah diubah. Jadi akhirnya karena ada kesempatan judicial review kan hak warga ya. Pergilah orang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi itu asal muasalnya. Mungkin kalau undang-undangnya diubah bertarungnya di DPR. Nah, lalu bagaimana nih 2024? Kalau pandangan kami gini, 2024 itu kan tahapannya sudah berlangsung. Kalau mengganti sistem itu tidak sesederhana antara apakah surat suaranya ada tanda gambar partai saja ataukah ada caleg juga. Tidak sesederhana itu karena pilihan sistem pemilu membawa implikasi kepada 1, model kampanye. 2, akuntabilitas pendanaan kampanye. 3, penegakan hukum. Kalau di proporsional terbuka itu jual beli suaranya kan ke marketnya, ke pemilihnya. Nah, makanya kita di Undang-Undang Pemilu itu punya pasal yang mempidanakan praktik jual beli suara. Di masa kampanye, masa tenang, pemungutan penghitungan suara. Hukumannya pidana dan denda. Tapi kalau proporsional tertutup, orang kan pengen nomor urut kecil dong. Nah, disitulah potensi transaksinya, jual belinya untuk mendapatkan nomor urut. Jadi ke internal partai. Kita di Undang-Undang Pemilu itu belum punya skema penegakan hukum yang baik soal itu. Padahal kalau ini diubah pasti berdampak ke sana kan. Nah, jadi itu juga menjadi catatan. Nah, termasuk juga kalau proporsional tertutup pengalaman dulu, dia itu kalau tidak ada demokrasi di internal partai, dia akan menciptakan yang disebut dengan kader jenggot. Kader jenggot itu Mas Ganang kan jenggotannya. Dia kan akarnya di atas ya. Kalau padi kan akarnya di bawah ya. Artinya dia tuh mengakarnya tuh ke elit. Dia mendekatnya tuh ke ketua umum partai, ke sekjen. Makanya dia akan cuek aja tuh kinerjanya jelek atau dia nggak disukai oleh rakyat. Yang penting tiket itu kan akan selalu dia dapat gitu. Nah, terlepas dari apapun, kita ini kan udah jalan tahapannya. Walaupun masa kampanye baru 28 November ya. Pencalonan presiden baru di Oktober 2023. Kalau pencalekan tuh April 2023. Tapi desain pemilu kita nih dari sisi kerangka hukum, dari tadi mulai model kepesertaan partai, pencalonan, istilahnya itu basis kampanyenya, dana kampanye dan penegakan hukum itu didesain dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi makanya kalau mengganti sistem itu bukan cuma yang itu aja diganti, tapi ada dampak lainnya. Nah, kan nggak bisa selesai hanya ganti blek selesai gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang paling prinsipil, menentukan sistem itu mestinya bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan konsensus politik yang inklusif di DPR. Didengar nih pemangku kepentingan, bagaimana pendapatnya, pandangannya. Jadi semua itu tidak ditinggal gitu. Nah, makanya Mahkamah itu kalau dalam pandangan saya nanti bukan mengatakan yang ini konstitusional, yang itu inkonstitusional, tapi dia kasih pesan berupa ini loh asas dan prinsip kalau memutuskan memilih sistem pemilu. Apa saja? A, B, C, D, E. Kalau saya sih berpandangan sistem pemilu tuh harus memperkuat kedaulatan rakyat. Yang kedua, menopang penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Yang ketiga, memudahkan pemilih memilih secara cerdas, gitu ya. Nah, yang keempat, memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan seterusnya. Itu yang semestinya nanti MK itu kasih pesan loh. Jangan dibawa ke MK gara-gara undang-undang nggak diubah gitu. Tetapi pembentuk undang-undang harus melakukan ini gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pelanggaran pemilu nih Mbak nih. Kalau kita ngomongin tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu yang mungkin di 2019 ataupun di 2004 gitu ya, itu ada beberapa hal yang juga menjadi catatan penting dan catatan merah juga Bu untuk pemerintahan sendiri gitu ya Kak. Kalau Mbak sendiri melihat atau dari Perludem sendiri melihat seberapa kuatkah undang-undang pemilu itu sendiri mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu di Indonesia? Karena kan kita ngelihat apalagi nanti 2024 masif nasional dari ujung sampai ujung pengawasannya seperti apa itu Mbak? Karena kan legislatif daerah dari Aceh, dari di Pulau Jawa sendiri, terus kemudian kita lihat daerah-daerah lain gitu kan, pasti akan ada celah-celah kecurangan itu sendiri muncul Mbak.
Antisipasinya seperti apa, Mbak? Iya, 2024 itu memang Pileg Pilpres kembali serentak ya, sama seperti Ya. 2024 sama seperti 2019. 2019. Dan itu sudah diputuskan hari pemungutan suaranya 14 Februari 2024 hari Rabu. Tapi jangan lupa di tahun yang sama juga ada pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Bulan November, tanggal 27 November. Jadi hari Rabu juga. Nah, meskipun kan kesannya itu agak jauh ya jaraknya, tapi sebenarnya ada tahapan-tahapan yang beririsan. Contoh, kan selesai pemilu nggak langsung ada hasil dong. Pasti ada proses rekapitulasi suara dulu, penetapan suara, dan ada yang pergi ke MK kan. Ya, nah, untuk makanya banyak lawyer yang panen tuh. Nah, jadi dari situ baru ada hasil. Nah, di saat yang sama juga tahapan pilkadanya mulai gitu. Nah, beberapa tantangan di 2019 tuh kita hadapi. Ada kemungkinan besar juga terjadi di 2024. Apa saja? 1, penyakit kita nih yang harus kita betul-betul antisipasi dan kita perangi bersama. Jual beli suara. Politik uang. Karena kenapa? Kompetisi kan makin kompetitif. Sekarang jumlah partai bertambah. Betul. Kalau 2019 16 partai, sekarang 18 partai. Ditambah partai lokal juga. Jadi provinsi juga bertambah dari 34 menjadi 38 sekarang. Yang kedua, soal netralitas aparatur sipil negara, ASN, birokrasi. Karena kan birokrasi dia punya sumber daya, punya anggaran. Yang ketiga, profesionalitas penyelenggara pemilu. Tadi, surat suara tertukar, surat suara kurang, salah catat, salah hitung. Yang keempat, manipulasi suara tuh masih terjadi. Jadi kompleksitas nih, rentang kecurangan dan pelanggarannya itu bisa banyak gitu. Bisa makin banyak lagi mungkin ya di 2024. Betul, ditambah lagi polarisasi yang membelah di masyarakat kita. Jadi saya sih berharap nih, calon itu nggak cuma 2. Karena kalau calon 2, dia akan cenderung menjadi antitesis ya satu sama lain. Kayak dulu kan cebong kampret gitu ya, kadrun apa gitu ya. Orang tuh jadi imajinya tuh nggak ke gagasan. Tapi orangnya itu imajinya itu ke simbol-simbol. Jangan sampai orang mengapresiasi pemerintah langsung cebong. Atau kemudian mengkritik pemerintah, oh udah jadi kampret nih Mbak Titi nih gitu ya. Tapi kami senengnya di sini dibilang cebong, di sini dibilang kampret, berarti kan kami ada di tengah. Nah berarti kan netral gitu ya. Nah itu yang harus kita antisipasi bersama. Pertama, kita berada di tengah tsunami informasi. Di tengah buzzer juga banyak yang tidak bertanggung jawab. Lempar isu, rame, tapi tidak mengedukasi. Cyber army juga demikian. Jadi di tengah tantangan-tantangan tadi, kemungkinan terjadinya polarisasi, lalu buzzer dan cyber army yang tidak akuntabel dan bertanggung jawab di dalam menyebarkan informasi, maka perlu memang media-media seperti bisnis dan juga kita Perludem tuh kolaborasi gitu. Membantu membangun literasi pemilih yang baik, menyampaikan saluran-saluran informasi yang bisa diakses sehingga publik kita tidak terperdaya oleh tadi informasi yang sifatnya disinformatif, misinformatif, bohong, termasuk juga tadi tidak mudah tergoda oleh uang sehingga daulat rakyat menjadi daulat uang begitu ya, dan juga ikut mengawasi agar penyelenggara dan peserta pemilunya tidak curang. Nah, kemudian dari permasalahan-permasalahan tadi, apakah pandangan Mbak hukuman atau sanksi bagi pelanggar itu sudah cukup atau mungkin harus ada perubahan nih supaya entah diperberatkah atau disanksi supaya tidak bisa ikut pemilu lagi ke depannya, nggak bisa ikut partai politik lagi atau seperti apa Mbak? Iya, kebanyakan dari kita itu menganggap kalau sanksi yang berat itu adalah semua dimasukin penjara ya. Padahal kadang-kadang masuk penjaranya cuma berapa bulan gitu kan. Nah kalau menurut saya instrumen hukum itu kalau dicari betul-betul sempurna tuh tidak ada. Sebenarnya instrumen hukum kita ada titik-titik lemahnya, tetapi dia bisa dioptimalkan asal ada efektivitas penegakan. Jadi kan kadang-kadang hukum itu bergantung kepada orang yang menegakkan. Karena katanya tuh efektivitas hukum itu ditentukan satu oleh hukumnya sendiri, undang-undangnya, kedua personel yang menegakkan, ketiga sarana prasarana, 4 masyarakat di mana hukum itu berada, dan yang kelima budaya hukum. Di undang-undang pemilu kita pasal tentang jual beli suara tuh udah ada politik uang tadi, money politics. Tapi kadang-kadang nih di antara para aparat tuh berbeda pandangan. Jadi Bawaslu-nya bilang unsurnya terpenuhi, polisi sama jaksanya bilang belum terpenuhi. Nah oleh karena itu berarti personelnya nih
yang harus betul-betul satu pemahaman, tidak saling beda tafsir, dan sama-sama bisa membangun komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum. Dan yang berikut adalah kita nih masyarakatnya. Saya sih yakin ya kalau masyarakatnya itu terus mengawasi, bersuara menggunakan dunia digital, media sosial, kan kita tidak hoax kan? Kita ini kan masyarakat boleh ambil peran mengawasi. Saya yakin kemudian orang juga akan terkondisikan untuk menegakkan hukum dengan baik. Jadi ya, kita sudah punya instrumen hukumnya masih punya beberapa celah, tetapi celah itu kalau komitmen kita baik untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, kita masyarakatnya juga kritik, medianya bebas, maksudnya medianya juga secara bebas menyuarakan suara rakyat gitu ya, aparat penegak hukumnya juga mau bekerja dengan efektif dan akuntabel, transparan, tidak berat sebelah, ya lubang-lubang itu bisa kita tambal gitu, tapi dengan catatan yang tadi gitu. Oke, berarti catatan penting nih untuk penyelenggaraan pemilu nanti di 2024 mungkin lebih ke bagaimana penegakan hukum dan aturannya ya Mbak ya ketika pengawasan masyarakat dan juga penegakan hukum. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi tentang edukasi masyarakat Mbak di 2024 pemilu. Kalau saya belajar dari 2019 ngelihat banyak masyarakat saat pemilu mereka kaget. Itu saya ngeliat bukan di Jakarta tapi di sekitaran Jakarta gitu. Apalagi yang di daerah-daerah, mereka akses informasinya lebih terbatas, terus juga sosialisasinya juga mungkin caranya berbeda-beda gitu ya. Gimana supaya nanti ketika pelaksanaan pemilu bisa masyarakat semua benar-benar paham, benar-benar tahu dan benar-benar apa nih yang harus dilakukan ketika datang. Dapat surat suara, dapat berapa surat, siapa yang dicoblos, apa yang dicoblos, mereka tahu gitu, mereka teredukasi dengan baik gitu Mbak. Gimana caranya? Karena melihat di Jakarta pun masih ada yang range umur ya. Kalau kita bicara tentang range umur, ketika millennials yang bisa akses informasinya mudah, mereka bisa dapat informasi itu dengan gampang. Ketika kita bicara tentang orang tua, terus juga mungkin yang berada di daerah pinggiran-pinggiran, mereka tidak teredukasi dengan baik gitu Mbak. Iya, 2024 itu pemilunya orang muda. Karena kenapa? Jumlah pemilih yang berusia dari rentang usia 17 sampai 39 tahun itu hampir 60%. Oke. Dan pemilih yang berusia 15 sampai 23 tahun itu sebanyak 15%. 15% tuh besar loh, lebih besar daripada hampir sama dengan perolehan suara Partai Gerindra. Oke. Jadi kalau ditotal dengan yang berusia sampai 39 tahun, dari 17 sampai 39 itu hampir 60%. Kalau saya kan udah di atas 40 nih ya, setelah milenial, selenial gitu. Nah, kemudian apa itu artinya? Artinya dia bisa jadi modal untuk kemudian menempatkan pemilu itu jadi pemilu berbasis gagasan. Pemilu cerdas, pemilih berdaya. Jadi pemilih berdaya, pemilunya pasti pemilu yang cerdas kan. Karena kenapa? Kalau dari saya baca indeks literasi digital, semakin muda usia itu literasi digitalnya makin baik. Nah, tapi di tengah masyarakat yang terpolarisasi, sangat mungkin mereka akan menutup diri nih hanya mengakses informasi yang menguntungkan pilihan politik mereka. Oleh karena itu saya selalu bilang kepada teman-teman yang usia muda ya, pada dasarnya literasi digital mereka baik. Tapi kalau mereka terlalu terinternalisasi oleh pilihan politik yang membuat terpolarisasi, membelah, mereka akan menutup diri nih dari sumber informasi yang istilahnya itu seimbang. Mereka akan menutup diri dan hanya mengakses dari kelompoknya saja. Nah, itu yang sebenarnya berbahaya. Jadi saya berharap teman-teman yang sebenarnya punya modalitas digital yang baik ini juga berpikiran terbuka di dalam menerima informasi. Jadi cek dan recheck, lalu kemudian mengambil informasi dari sumber-sumber terpercaya. Apa sumber terpercaya? Ya Bisnis Indonesia salah satunya ya. Nah ini promosi juga. Tapi dari mana? Ya dari institusi resmi, dari KPU, dari Bawaslu, lalu kemudian dari Perludem gitu ya. Dan media-media mainstream kita kan banyak ya. Dan kita juga sudah banyak nih cek fakta dan lain sebagainya. Dan tidak terlalu cepat misalnya mendistribusikan informasi yang belum diketahui valid. Lalu yang pasti adalah tadi budaya
untuk kemudian mau mendapatkan informasi yang berimbang, cek dan recheck begitu. Karena saya yakin ya, kalau kelompok muda yang sampai 60% ini benar-benar kita bisa kelola, kita tuh yakin bahwa kita tuh ada diskursus gagasan. Tidak cuman kita melihat orang itu apakah dia A atau dia B. Nah, yang kedua kita juga harus mendorong terus para kontestan kandidat ini juga aktif di dunia digital dan media sosial. Kalau akun resmi kan tidak mungkin ya sebar hoax ya. Yang sebar hoax itu kan akun-akun alter itu loh gitu. Atau kemudian ya buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, tapi kalau akun resmi itu kan pasti mereka akan membangun branding positif. Ya, kalau saya selalu bilang kepada teman-teman muda, carilah informasi dari sumber-sumber resmi. Karena kalau sumber resmi menyebarkan hoax kan implikasinya penegakan hukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu sebenarnya bisa loh mengakses CV para kandidat melalui websitenya KPU. Jadi ada website namanya info.pemilu.kpu.go.id. Di situ ada informasi soal apakah kita sudah terdaftar di DPT atau belum. Nama aplikasinya adalah cekdptonline.kpu.go.id. Kita masukkan NIK, kita akan ada datanya, kita sudah terdaftar di TPS mana, ataukah belum gitu. Karena untuk apa kita ngomong nih berbusa-busa ya soal pemilu, lalu kita tetap bisa sih datang memilih pakai KTP elektronik. Iya, kalau surat suaranya masih ada. Kalau habis, nggak bisa marah-marah karena kalau kita tidak terdaftar, kita itu boleh dilayani setelah jam 12. Sementara yang didahulukan yang terdaftar. Nah, informasi-informasi seperti itu ya harapannya KPU tuh gencar gitu ya. Termasuk juga Bawaslu menyosialisasikan ini loh kalau ada kecurangan lapornya ke sini. Terus proses pelaporannya bagaimana. Kadang-kadang kan kita bukan nggak peduli ya, karena kita nggak tahu gitu. Artinya ketika nanti jumlah pemilihnya lebih banyak milenial, berarti cara penyampaian dan cara penyebaran informasinya juga akan berbeda dong Mbak nanti. Ya jangan ceramah lagi. Kalau ceramah jangan-jangan Google-nya mereka lebih pinter. Aduh nyebut branding ini ya. Iya sekarang kan pola pendekatan pendidikan itu juga berbeda ya. Misalnya kami di kampus tidak bisa lagi tuh model ceramah 2 SKS ngomong nggak berhenti gitu ya, dosennya tuh udah nggak bisa. Jadi dialog 2 arah menggunakan media audio visual, lalu juga infografis, media-media sosial yang sifatnya itu ringkas, padat, informasi yang menyenangkan. Nah itu kan yang dibutuhkan. Ya saya juga belajar sih ya bagaimana menggunakan media sosial, menyampaikan pesan dengan tepat, menggunakan infografis, audio visual dan seterusnya. Nah itu KPU juga perlu ya. Kalau kita lihat kan ini mulai berbenah nih, misalnya KPU, Bawaslu, DKPP itu udah mulai dengan memverifikasi akun. Itu penting kan? Jangan sampai ternyata kita cari informasi namanya ini ternyata akunnya bukan akun yang official karena kita tidak bisa melihat apakah akunnya verified atau tidak gitu. Jadi atau yang kedua menyampaikan informasi jangan cuma foto kegiatan aja gitu. Orang kan publik itu mau tahu soal seluk-beluk pemilu. Ini yang ditampilkan foto komisionernya aja misalnya, yang hal-hal seperti itu ya. Jadi strategi sosialisasi, diseminasi informasi juga harus berbenah. Termasuk juga kita bukan harus jadi ahli undang-undang pemilu. Kalau saya kan memang pekerjaannya di isu kepemiluan, aktivis pemilu, dosen pemilu begitu. Tapi kan publik butuh informasi yang lebih mengena. Tata cara bagaimana memastikan terdaftar, apa yang bisa dilakukan untuk ikut mengawasi, bagaimana cara memberikan suara, surat suaranya itu apa saja, prosedur di TPS itu seperti apa. Jadi sesuatu yang interaktif gitu. Nah ini yang kemudian saya kira mengurusi pemilu yang tadi ya the biggest one day election in the world, pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia, memang tidak mudah. Makanya sinergitas, kolaborasi itu juga jadi salah satu tantangan kita untuk terus kita gerakan. Karena pemilu ini punya kita semua loh, bukan cuma punya KPU, bukan cuma Bawaslu, DKPP lalu kita ngontrak gitu ya, enggak gitu. Justru ini suara kita, bukan cuma diberikan terus kita tinggal, enggak. Setelah kita pastikan kita bisa memberikan suara itu juga kita harus pastikan dihitung dengan benar gitu. Oke, mungkin terakhir nih Mbak nih, apa yang bisa Mbak kasih saran terutama untuk masyarakat dan juga sobat bisnis di rumah yang nonton ini juga, supaya ketika nanti baik menjelang hingga pelaksanaan pemilu bisa terhindar dari yang namanya politik uang, terus juga
tahu dan bisa mengawasi kecurangan-kecurangan yang terjadi di sekitar kita gitu Mbak. Dia lihat, lapor aja kemana gitu Mbak. Iya, iya. Satu gini ya, saya tuh percaya bahwa pemilu itu adalah penghargaan terhadap martabat manusia. Jadi diri kita nih. Karena kenapa? Saya yang dosen dengan mahasiswa saya, lalu yang ibu bapak saya itu yang saya hormati bukan main, itu suaranya tuh sama-sama satu. Jadi bahkan ada yang mengatakan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang hakiki itu ialah dengan memberikan hak suara yang satu orang, satu suara, satu nilai. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, sama kan? Bukan karena laki-laki dapat 2. Laki-laki perempuan sama-sama satu. Mau miskin, mau kaya, orang desa, orang kota, mau apapun latar belakang pendidikannya, semua disetarakan. Jadi karena dia adalah refleksi dari martabat kita, dan yang kedua, dia adalah kedaulatan kita. Dalam 5 tahun nih, kita nih mengevaluasi loh, orang itu apakah dia layak untuk tetap menjabat, ataukah kita ingin orang baru gitu. Dan orang yang kita beri suara itu yang akan mempengaruhi hidup kita 5 tahun ke depan. Melalui kebijakannya, melalui penganggarannya, melalui suara yang dia sampaikan di gedung parlemen dan juga di gedung eksekutif. Nah dengan demikian, walaupun tidak sesederhana itu ya, mungkin kita bisa ngomong gini, tapi bagi orang 50.000, 100.000 itu besar artinya untuk kehidupan beberapa hari. Tetapi yang kita harus lihat tuh 5 tahun gitu. Makanya saya selalu bilang begini, Indonesia ini akan selalu ada, pemilu itu setiap 5 tahun selalu ada, pemimpin bisa datang dan silih berganti, tetapi yang kita pertaruhkan ini suara dan hidup kita gitu. Oleh karena itu ya kita harus bijaksana dan jangan kemudian hal yang dampaknya bisa sangat besar kita pertaruhkan. Tapi selain itu kita juga harus membuka diri dan kita harus saling memperkuat ya. Bagaimana kita menjadi bagian dari orang yang memberi juga penguatan di lingkungan kita. Tadi soal untuk tahu informasi kepemiluan, ya datangi saja akun-akun tadi KPU, Bawaslu, DKPP, peserta pemilu partai politik yang ada 18, Perludem, yang jelas itu kan sudah terverifikasi akunnya. Nah dari situ kita kalau kita kurang berani masuk ke dalam komunitas yang bisa menopang dan mendukung kita. Karena pasti selalu tuh ada komunitas, contohnya ya ada Perludem, ada JPPR, ada komunitas BEM dan lain sebagainya. Nah dari situ kita bisa berjejaring dan bergerak bersama. Dari situ kita bisa tahu, oh kalau lapor ke Bawaslu, ini yang melanggar, ini yang tidak. Itu dimulai dari 1 kesadaran, 2 membuka diri, 3 berjejaring. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Titi untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa jadi insight baru untuk sobat bisnis di rumah, bisa jadi informasi baru juga untuk sobat bisnis tentang kepemiluan menjelang 2024 ini. Terima kasih banyak informasi dan ngobrol-ngobrolnya. Dan semoga bermanfaat juga buat sobat bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya.